Sampurasun, kali ini kita dapat kiriman mesin dari Kalimantan. Ini punyanya Mas Wahyu kalau nggak salah. Mesin Honda Tiger, nanti kita cek bareng-bareng. Sekarang kita buka dulu pakinya ya, kita cek apa aja di dalamnya. Nah, ini mesinnya masih terbungkus oleh plastik. Kelihatannya cuma mesin dan ini kemungkinan karburator. Sebelum mesinnya dibongkar, kita mau cek dulu suara mesinnya. Jadi ini nanti mesinnya kita akan coba nyalakan dulu. Jadi saya pengen tahu suara mesinnya seperti apa. Untuk secara sekilas tidak ada rembes ya. Setidaknya sebelum dibongkar atau mungkin pas nyala terakhir tidak ada rembes. Ini baut knalpot patah di dalam, nanti kita betulkan. Kabel dinamo starter terkelupas. Kemudian saya melihat ini untuk lat atau tonjokan tensioner ini bukan menggunakan Tiger tapi menggunakan Karisma kemungkinan atau Beat ya. Atas juga tidak ada rembesan, baut-baut masih ori. Ada rembes di sini wajar. Nah, itu dia suaranya. Suaranya cukup halus walaupun terhalang oleh suara knalpot yang bocor ya. Karena baut knalpotnya cuma satu yang terpasang. Tapi secara sekilas ini suara mesinnya memang seharusnya seperti ini. Cukup mulus. Di bagian kopling juga ada suara khas Tiger. Ngejeglek, tapi itu memang bawaannya seperti itu. Oke, langsung aja kita bongkar.
OS 75. Untuk kondisi magnet seperti ini, spoolnya masih ori, masih bagus. Kemudian untuk stang seher ini juga masih bawaannya. Dan nanti kita cek apakah mesin ini pernah dibongkar atau belum pernah dibongkar sama sekali. Dengan kata lain, apakah ini masih bawaan pabrik, masih bawaan dealer, nanti kita cek. Tapi menurut saya ini mesin ini cukup istimewa karena di samping mesinnya masih sehat, spare part atau bagian-bagian mesinnya yang tadi kita bongkar juga masih dalam kondisi sangat bagus. Sekarang kita cek kondisi toleransi kruk asnya terhadap rumah crankcase. Juga tidak ada sepeleng, tidak ada toleransi, ini masih sangat bagus. Untuk putaran kruk as juga masih terbilang center, jadi masih sangat bagus. Bagian kopling seperti ini kondisinya. Kondisinya masih sangat prima. Bisa dilihat untuk baut topi Meksiko atau baut rotor pompa oli, ini masih bawaannya. Tidak ada bekas cacat, bekas pukulan, masih sangat bagus. Kemudian untuk mur kopling juga tidak ada bekas pukulan ya. Ini masih sangat bagus kondisinya. Tapi untuk karet kopling sudah kena. Untuk putaran kruk as sebelah kanan juga masih sangat center. Pertama pas tidur itu kayak ada ya retak juga, tapi kayak apa ya, kayak sadar kayak enggak juga sih gitu, jadi kayak ada anak kecil loncat-loncat di kasur. Nah, terus tapi mau bangun susah, akhirnya malah kayak tidur tapi mimpi, soalnya kayak mimpi beneran gitu kan. Aku ke toilet itu yang jadi kan toiletnya itu ada beberapa ya. Untuk bagian dalam crankcase seperti ini. Rumah bearing kruk as kondisinya masih sangat prima. Tidak ada goyang, tidak ada apapun. Ring-ring masih komplit semua. Dan ini saya makin tambah yakin kalau mesin ini belum pernah dibongkar atau masih bawaan dari pabrik. Karena masih ada bekas milling atau hasil fabrikasi dari pabriknya ya. Ini bekas millingnya masih ada. Jadi tidak ada bekas amplas atau apapun. Bagian sini juga bersih. Ini mesin istimewa. Oke, sekarang kita rekap apa saja yang perlu diganti nantinya setelah mesin dibongkar total semua. Untuk bagian magnet tidak ada masalah. Kemudian untuk bagian head, boring masih bagus. Pistonnya sudah OS 75, tidak ada masalah. Untuk head juga tidak ada masalah. Seating clamp masih bagus. Boss clamp juga in X masih bagus. Tapi untuk clamp yang X ini sudah aus, yang in masih bagus. Kemudian rumah pen pelatuk juga masih sangat bagus dua-duanya. Piston masih bagus. Ringnya juga masih sangat bagus, ini tinggal dibersihkan. Noken as tidak ada masalah. Nah, untuk pen pelatuk sudah kena, sudah aus. Ini tinggal diganti. Pelatuk ori in X tidak ada masalah. Crankcase tidak ada masalah, masih kondisinya prima. Untuk gearbox juga aman, tidak ada masalah. Untuk kruk as, stangnya sudah kena, ini wajib diganti. Untuk bearing kruk as masih sangat bagus, masih bisa dipakai. Untuk kopling kaki 4 dan lawannya masih mulus, tidak ada bekas cacat atau apapun. Untuk hose kopling karetnya sudah kena, ini wajib diganti ya.
Untuk kampasnya juga nanti kita lihat ini harus diganti apa tidak. Dan untuk sisanya tidak ada masalah, masih sangat bagus. Oke, mesin sudah dibersihkan semuanya dan spare part yang perlu diganti sudah saya belikan kurang lebih. Dan sekarang saya lagi proses pemasangan bagian crankcase atau bagian tengah mesin. Untuk kruk A sudah disenter ulang. Stang seher menggunakan TKRJ buatan Jepang. Untuk bearing kruk asnya masih pakai bawaan karena masih bagus. Untuk gearbox tidak ada masalah. Crankcase sekarang sudah bersih. Bearing gearbox sudah diganti sebagian. Untuk bearing kopling, as kopling itu masih bagus, jadi masih bawaannya. Kemudian ini spare part yang sudah saya belikan, packing full set dan top set ori Honda. Ini adalah kemasan stang piston TKRJ buatan Jepang. Kemudian di sini ada pistonnya dari TKRJ juga buatan Jepang. Ini bearing-bearing gearbox. Mereknya ada SKF, ada NTN, ada Koyo, kemudian karet tensioner, aspen pelatuk diganti juga karena ternyata cacat dua-duanya. Kemudian bagian bawah ada kampas kopling buatan FCC Jepang. Kemudian kampas kecilnya buatan Honda. Karena bawaannya tidak pakai jadder spring, jadi saya pakaikan jadder spring kembali ke semula. Di sini ada busi. Nah, ini plat jaddernya. Kemudian seal ori juga sama. Dan ini blok piston ori Honda karena permintaan dari konsumennya. Oke, pemasangan crankcase sudah beres. Kita coba putar kruk asnya. Tidak ada suara alias halus seperti kamu, aku, dan dia harapkan. Dan untuk magnetnya juga as magnet center. Untuk kopling juga center. Kemudian untuk gearbox juga tidak ada suara. Selanjutnya bagian kopling. Oke, bagian kopling sudah terpasang. Tidak ada yang bergesekan, suaranya halus seperti yang saya inginkan. Untuk bak koplingnya sudah bersih. Kemudian tuas ini juga saya cat karena bawaannya karatan. Oke, bagian magnet sudah terpasang. Yang paling penting as magnet dan as kopling kiri kanan sudah center, bisa dilihat di video. Ini tinggal pemasangan blok piston dan head. Kemudian untuk piston yang akan dipasang adalah mereknya TKRJ buatan Jepang. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya perbedaannya apa dengan merek-merek yang lain. Pertama, harga dia lebih mahal. Kemudian ya yang pastinya buatan Jepang. Kemudian yang paling saya suka adalah ini toleransi ring pistonnya itu hampir mendekati dengan orinya. Jadi ini ring gap
atau celah ring pistonnya itu hampir sama dengan servis manual atau buku petunjuk bawaan Tigernya. Deket, iya saya tahu dari Pati, habis Semarang, Pati, Rembang, udah deket itu satu jalur. Jadi ini menurut saya bagus. Di blok pistonnya ini tinggal pasang aja. Oke, mesin kurang lebih sudah beres. Tinggal menunggu waktu saja untuk dinyalakan. Oh ya, untuk baut knalpot yang patah di dalam sudah bisa diperbaiki atau sudah diperbaiki maksudnya. Ini bekasnya. Oke, itu dia hasil suara atau hasil menyalakan suara mesin Honda Tiger. Dan sesuai harapan, suara mesinnya halus. Dan kemudian untuk apa ya? Untuk yang lainnya mungkin ini saya ganti kabel dinamo starter, saya ganti dengan yang baru. Dan ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM saya melalui Instagram atau Facebook juga bisa. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Minum jamu dulu supaya sehat.